Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D6 yang beranggotakan Nurholis Novianto dan Siti Ulfia. Di sini kami akan menerangkan tentang bagaimana itu pemrograman sel. Pemrograman sel di sini hampir mirip seperti membuat program pada bahasa C. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada percobaan pertama. Pertama, kita buka dulu terminal pada Linux Ubuntu. Untuk membuat pemrograman sel, kita membuat pada editor V. Sebelumnya kita sudoku terlebih dahulu. Percobaan pertama membuat shell script. Kita ketik V, lalu rock01.sh, enter. Nah, di sana sudah tertulis sintak dari shell script yang akan kita buat. Lalu untuk mengeluarkannya kita escape, lalu .2 wiki, enter. Untuk menjalankannya kita cukup mengetikkan rock01.sh, lalu enter. Untuk menjalankan sel dapat juga dengan membuat executable file dan dieksekusi relatif dari current directory. Percobaan kedua yaitu variabel. Menggunakan variabel pada sel interaktif. Kita ketikkan VPT dengan huruf besar sama dengan poltek. Lalu enter, ketikkan echo tanda dolar VPT, enter. Nah, kata poltek muncul setelah di enter. Kemudian dilanjutkan pemisahan dua kata dengan spasi, yaitu menandakan eksekusi dua buah instruksi. Karakter dolar harus ada pada awal nama variabel untuk melihat isi file tersebut. Jika tidak, maka echo akan mengambil parameter tersebut sebagai string. Kita ketikkan VPT2 sama dengan poltek elektronika. Ketika di enter akan muncul pesan error. Lalu kita ketikkan lagi VPT2 sama dengan, kita kasih tanda petik 2 poltek elektronika. Lalu kita tutup kembali dengan tanda petik 2, enter. Lalu kita jalankan dengan perintah echo VPT2. Lalu echo tanda dolar VPT2. Nah, poltek elektronika yang kita ketikkan tadi muncul. Yang sebelumnya kenapa terdapat tanda error? Karena tidak terdapat tanda kutipnya. Menggabungkan dua variabel atau lebih. Nah, kita ketikkan V1 sama dengan poltek, enter. V2 sama dengan tanda kutip titik 2 kutip lagi, enter. Lalu V3 sama dengan elektronika. Lalu ketikkan kembali V4 sama dengan tanda dolar V1, tanda dolar V2, tanda dolar V3. Lalu jalankan dengan menggunakan perintah echo tanda dolar V4. Nah, penggabungan dari variabel telah berhasil dikarenakan pada
Pada V4 kita menggabungkan V1, V2, dan V3 dengan tanda dolar tersebut. Selanjutnya menggabungkan isi variabel dengan string yang lain. Jika digabungkan dengan nama variabel yang belum didefinisikan, maka instruksi echo menghasilkan string kosong. Untuk menghindari kekeliruan, nama variabel perlu diproteksi dengan tanda kurung kurawal dan kemudian isi variabel tersebut digabung dengan string. Perintahnya adalah echo tanda dolar V3. Lalu echo tanda dolar V3 ITS. Enter. Nah, hasilnya kosong. Terus kita ketikkan kembali echo tanda dolar tanda kurung kurawal V3 tutup kurung kurawal, lalu kita ketikkan ITS. Enter. Nah, sebelumnya dari variabel yang kita ketikkan F3 adalah elektronika, yang pada percobaan kali ini kita masukkan dalam kurung kurawal. Jika kita enter, maka teks elektronika yang sebelumnya kita buat akan muncul dan tergabung pada kata ITS tadi. Selanjutnya, variabel dapat berisi instruksi yang kemudian bila dijadikan input untuk shell, instruksi tersebut akan dieksekusi. Instruksinya adalah cmd sama dengan wu. Enter. Lalu tanda dolar cmd. Enter. Ini skrip yang seperti ini hampir sama seperti alias. Kita coba lagi, yaitu cmd sama dengan ls min l. Enter. Lalu kita eksekusi tanda dolar cmd. Nah, perintah tersebut yaitu sama seperti sebelumnya, seperti perintah alias. Kemudian kita modifikasi file proc01.sh berikut. Kita clear terlebih dahulu. vproc01.sh. Nah, skripnya sudah ada. Nanti ketika kita menjalankannya, sintak yang ada dalam editor V akan dijalankan. Kita simpan terlebih dahulu dengan perintah .2 wiki. Kita jalankan proc01.sh yang telah kita modifikasi sebelumnya. proc01.sh. Jangan lupa diklik spasi sebelumnya. Enter. Hasil dari sintak yang kita buat tadi muncul seperti yang kita ketikkan. Kita mencoba dengan proc01.sh untuk menjalankan skrip. proc01 tanpa titik, proc01.sh. Enter. Terdapat pesan error. Kenapa? Karena sebelum proc01.sh tidak diberi pemanggilnya. Artinya perintah tersebut kosong. Percobaan 3, yaitu membaca keyboard. Kita menggunakan instruksi read terlebih dahulu. Spasi nama.
spasi nama enter. Kita ketikkan holis, lalu kita akan mengeksekusi perintah dari read tadi. Kita ketikkan echo tanda dolar nama. Setelah di enter, nama yang kita ketikkan tadi muncul, yaitu holis. Kita gunakan editor V, klik v-proc2.sh. Nah, dari skrip yang sebelumnya yang kita buat saat ini, nanti ketika kita mengetikkan nama kita, alamat dan kota, nanti hasilnya akan muncul seperti yang kita ketikkan. Kita simpan terlebih dahulu dengan perintah .2 wiki. Nah, kita jalankan dengan .proc2.sh. Enter. Kita ketikkan nama. Enter. Kita ketikkan alamat. Kamu jangan Tanjung. Enter. Kita ketikkan kota. Nah, secara otomatis akan muncul hasil dari yang kita ketikkan tadi, yaitu Ulfi yang beralamatkan Jalan Sri Tanjung dan kotanya di Banyuwangi. Selanjutnya, instruksi echo akan otomatis memberikan baris baru, maka untuk menghindari hal tersebut disediakan opsi -n yang menyatakan kepada echo untuk menghilangkan baris baru. Kita modifikasi program proc02.sh. Himbo. Kita beri -n pada nama Anda, alamat, dan kota agar tidak terdapat alinea atau garis baru. Kita simpan terlebih dahulu dengan .2 wiki. Kita jalankan programnya .proc02.sh. Nah, kita ketikkan nama holis, alamat, seperti yang kita lihat dengan opsi -n tadi tidak terdapat alinea baru. Selanjutnya, variabel kosong adalah variabel yang tidak mempunyai nilai. Variabel ini didapat atas assignment atau membaca dari keyboard ataupun variabel yang belum didefinisikan. Caranya, read nama, enter. Kita ketik read nama, lalu kita ketikkan echo tanda dolar nama, enter. Maka akan muncul tanda yang sebelumnya kita ketikkan. Lalu kita ketikkan A sama dengan, kita ketikkan B sama dengan, kita beri tanda petik 2, enter. Kita ketik C sama dengan tanda dolar A, tanda dolar B. Kita jalankan dengan menggunakan echo tanda dolar C. Seperti yang kita ketikkan tadi, A kosong dan B kosong. Berarti sintak yang kita buat berhasil.
perintah selanjutnya, variabel dapat disubstitusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. Pada contoh di bawah yang akan kita ketikkan, instruksi PWD dieksekusi terlebih dahulu dengan sepasang backpot atau tanda kutip terbalik yang terdapat di bawah escape. Hasil dari eksekusi tersebut akan masuk sebagai nilai variabel DIR. Kita ketikkan PWD, lalu DIR sama dengan tanda kutip terbalik yang ada di bawah escape. Nah, kita enter. Lalu kita jalankan dengan echo tanda dolar DIR. Maka perintah yang ada adalah perintah PWD dengan instruksi dolar DIR. Selanjutnya kita buat shell script pada proc03.sh. Nah, skripnya seperti yang ada, nanti akan muncul instruksi dari UAMI dan tanggal. Kita simpan dengan perintah wiki. Kita eksekusi proc03.sh. Nah, hasilnya proc4.sh. Enter. Nah, sintak yang kita buat ini nantinya akan menampilkan jumlah parameter yang diberikan, nama programnya, parameter 1, lalu parameter 2 dan parameter 3, serta total dan PID dari proses sel ini. Kita simpan terlebih dahulu dengan perintah wiki. Selanjutnya kita akan mengeksekusinya. Hasilnya adalah nama jumlah parameter yang diberikan adalah 0, nama programnya adalah bash, parameter 1, 2, dan 3 kosong. Total parameter adalah PID proses sel ini adalah 2586. Kita eksekusi pada cara kedua, yaitu .proc04.sh Amir spasi Hasan. Nah, jumlah parameter yang diberikan adalah 2, nama programnya bash, parameter 1 Amir, parameter 2 Hasan. Kenapa pada percobaan sebelumnya kosong? Karena tidak kita sertai parameter. Nah, sementara di sini kita memberikan 2 parameter yang hasilnya adalah parameter 1 adalah Hasan, parameter 1 adalah Amir, dan parameter 2 adalah Hasan. Total parameternya terdapat Amir dan Hasan, serta PID prosesnya 2586. Selanjutnya kita akan memberikan 3 parameter, yaitu .proc04.sh Amir, Hasan, Badu, Ali. Enter. Aku ngomongnya gitu. Nah, parameter yang kita ketikkan, yang kita sediakan terdapat 3, sementara yang kita ketikkan ada 4.
dan yang muncul adalah Amir, Hasan, dan Dadu, sementara Ali tidak muncul. Tetapi pada total parameter semuanya ada. Dan 5, yaitu status exit. Pertama, string tidak diketemukan, maka status exit adalah 0. Kurang dipotong tapi. Kita jalankan. Nah, status exit-nya adalah 1. Lalu yang kedua, string diketemukan, maka status exit adalah 0. Kita ketikkan grep, terus nama usernya /etc/passwd. Kita jalankan. Status exitnya adalah 0 karena stringnya ditemukan. Percobaan 6, konstruksi if. Kita ketikkan who. Nah, akan muncul user yang digunakan. Lalu kita ketikkan who. Grep kelompok. Nama user. Lalu kita enter. Maksud dari perintah adalah kita mencari user dengan kata. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui exit dari statusnya. Kita ketikkan tanda dolar tanda tanya, maka exit statusnya 0 dikarenakan nama dari usernya ada atau valid. Selanjutnya, if membandingkan exit status dengan 0. Apabila sama, maka blok program masuk ke dalam blok then if tanda kurung tegak tanda dolar tanda tanya sama dengan 0. Kita tutup. Enter. Kita ketikkan echo tanda kutip 2, pemakai tersebut sedang aktif. Tutup tanda kutip. Lalu kita akhiri dengan V. Enter. Maka akan muncul pemakai tersebut sedang aktif. Percobaan sebelumnya, pada percobaan 6 konstruksi if dapat kita sederhanakan, yaitu dengan if who tanda tegak grep nama user yang kita gunakan, lalu tanda pembelokan /dev/null. Enter. Kita ketikkan then, lalu echo oke. Kita tutup dengan V. Enter. Maka akan muncul pesan oke. Bahan 7, konstruksi if dan else. Kita ketikkan v proc05.sh. Sintaknya
dapat dilihat sendiri seperti pada layar. Kita simpan terlebih dahulu dengan perintah wiki. Kita jalankan program ro05.sh. Lalu kita berikan nama pemakai yang aktif. Berikan nama pemakai yang aktif. User. Enggak user apa? Nah, user yang diketikkan adalah kelompok min 6. Maka akan muncul pesan kelompok min 6 sedang aktif. Karena yang digunakan sekarang adalah kelompok min 6. Ini juga hanya ada Tuhan. Kita jalankan lagi ro05.sh. Kita berikan nama yang lain. Contohnya student. Nah, student tidak aktif karena yang kita gunakan adalah kelompok 6, sementara student tidak ada. Dari tutorial yang kami berikan, bila ada salah-salah kata maupun lainnya, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.